Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Ini yang part kedua. Masih terus semangat belajar di rumah ya. Oke, kita belajar matematika itu menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dulu, supaya nanti lebih mudah dipahami. Bisa diperhatikan, ini adalah pita. Saya mempunyai beberapa pita. Gambar pita, ini panjangnya 1. Kalau saya potong jadi 2, warna pink ini menjadi 1,5 dan ini juga setengah. Kalau saya jumlahkan, setengah tambah setengah sama dengan 2/2. 2/2 senilai dengan 1. Kemudian kalau pita warna ungu ini, saya potong menjadi 3, sehingga menjadi 1/3, 1/3, 1/3. Kalau saya gabungkan kembali, itu menjadi 3/3 senilai dengan 1. Pita yang warna merah itu saya potong jadi 4, sehingga ini menjadi 1/4, 1/4, 1/4. Kalau digabungkan kembali menjadi 4/4 senilai dengan 1. Sedangkan pita warna hijau saya potong menjadi 6 bagian yang sama, sehingga ini kalau saya gabungkan kembali, satu bagian senilai 1/6. Kalau digabungkan semuanya itu senilai dengan 6/6, juga sama dengan 1. Dan pita yang warna biru itu saya potong menjadi 8 bagian yang sama panjang, sehingga satu bagian itu besarnya 1/8. Kalau saya hubungkan semuanya menjadi 8/8 senilai dengan 1. Dan pita yang warna abu-abu yang terakhir, di sini saya potong menjadi 12 bagian yang sama panjang, sehingga satu bagian ini panjangnya 1/12. Jika digabungkan semuanya menjadi 12/12 juga senilai dengan 1. Jadi kalau adik-adik cermati di sini bahwa 1 itu senilai dengan 2/2, 3/3, 4/4, 6/6 dan seterusnya. Apakah hanya ini? Tidak. Tentunya 1 itu senilai dengan pecahan apabila pembilang dan penyebutnya sama. Nah, di sini untuk yang garis patah-patah ini menunjukkan bahwa 1/4 itu senilai dengan, ini karena 2 menjadi 2/8 sama dengan 2/8, sama dengan ini juga 3/12 ya. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Jadi ini kalau kita kalikan bisa kita dapatkan dengan cara 1 kalikan 2, 2, 4 kalikan 2, 8. Jadi ini juga begitu, 1 kalikan 3 itu 3, 4 kalikan 3 12, sehingga pecahan senilai bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kemudian ini setengah. Setengah itu senilai dengan 2/4 karena 2 ya, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 6/12. Ini tentang pecahan senilai. Selanjutnya adik-adik bisa mencatat soal ini untuk dicoba di rumah sebagai pekerjaan rumah kalian ya, tugas kalian. Jadi di sini ada gambar seperti ini. Nah, ini berarti kalau ini dipotong, berarti yang diarsir ini menunjukkan berapa per berapa. Kalau ini berapa per berapa, ini juga begitu ya. Ternyata kalian bisa dapatkan ini dikalikan berapa supaya jadi seperti itu tadi. Yang nomor 2, nah di cara cepatnya 2/5 itu sama dengan berapa per berapa. Kalian bisa cari ini 2 dikalikan berapa jadinya ini 4. Maka ini dengan otomatis dengan bilangan yang sama bisa kalian kalikan. Selanjutnya kita akan belajar berbagai bentuk pecahan selain yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada pecahan desimal. Pecahan desimal contoh 2,3, 0,025, 12,365. Perhatikan cara pengucapannya. Jadi ini dibaca 12,365. Jadi angka di belakang koma itu disebutkan angka, bukan bilangan. Yang kedua yaitu persen per 100. Contoh 12,5%, 25%, 156%.
per mil per 1000. Contoh, 45 per mil, 345 per mil, 136,78 per mil, dan seterusnya. Bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal? Ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah 3/10. Itu sama dengan 0,3. Ini caranya bisa kalian dapatkan dengan perkalian bersusun seperti ini. Jadi 3 dibagi 10, 3 itu sebenarnya karena dibagi dengan penyebut yang lebih besar. Jadi 3 itu sebenarnya adalah 3,00000. Karena 0 di belakang koma itu tidak punya arti, tidak punya nilai, maka boleh tidak ditulis. Tapi ketika kita membutuhkan, boleh kita panggil kembali. Seperti saat ini, 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 itu tidak ada angka 10 kali berapa yang hasilnya di bawah 3 atau sama dengan 3, tidak ada, maka kita kalikan 0. 0 kali 10 nilainya 0. Hasilnya 0, kemudian kita kurangi, 3-nya turun, 3 dikurangi 0, 3, turun 1 angka. Setelah mengurangi baru boleh turun 1 angka. Nah, di sini 1 angkanya dari ini tadi yang kita panggil 3,00 tadi, turun 1 angka jadi 30, baru 10 kalikan 3 itu hasilnya 30. Kita kurangi 0. Sehingga 3/10 hasilnya adalah 0,3. Selain itu, kalian bisa gunakan cara begini, 3/10. Penyebutnya kan 10. 10 itu nolnya 1. Giri. Kalau dibagi komanya ke kiri. Sehingga 3 kan koma 00. Ditarik ke kiri 1 langkah. Sehingga menjadi 0,3. Contoh lain adalah 3/5. 5, ini kita bisa ubah penyebutnya menjadi 10 dengan cara kita kalikan 2. Yang pembilang juga otomatis kita kalikan 2. Sehingga menjadi 6/10. Bentuk desimalnya adalah 0,6. 5 4/7. Ini adalah pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. Caranya 5 kali 7 ditambahkan 4 dibagi 7. 39. Jadi 5 kali 7 kan 35 ditambah 4, 39/7. Sama dengan 5,57. Ini kita bisa gunakan pembagian bersusun seperti ini ya. Caranya sama dengan ini. 42%. Kita ubah dulu 42/100. Kalau diubah ke desimal kan giri tadi ya, komanya kan di belakangnya 2 sini. Ke kiri 2 langkah, 1, 2, sehingga menjadi 0,42. 45 per mil, artinya 45/1000. Per 1000, nolnya 3, berarti ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3, 0,045. Oke, selanjutnya kalian bisa kalian kerjakan soal latihan yang B ini mengubah ke bentuk pecahan desimal ya. Oke, nanti silakan Baik, mengubah pecahan ke bentuk persen. Caranya kalikan dengan 100%. Mengapa dikalikan 100%? 100% itu artinya adalah 100/100. 100/100 itu senilai dengan 1. Dan kalau bilangan kita kalikan dengan 1, nilainya tetap. Sehingga hanya yang berubah bentuknya saja. Contoh, 3/5. Kita kalikan 100%. 5 dan 100 bisa kita sederhanakan menjadi 20. Sehingga 3/5 senilai dengan 60%. Kalau soal seperti ini, pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya 3 kali 7 tambah 4/7. Sehingga menjadi 25/7. Setelah itu baru kita kalikan 100%. Nah, karena nggak bisa disederhanakan, maka kita kalikan dulu 25 kali 100, 2500 dibagi 7%. Nah, nanti hasilnya 357,14. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalian bisa lihat pembagian bersusun seperti ini ya. Oke, sebelumnya sudah pernah diterangkan, jadi bisa tinggal dilihat lagi, dicek lagi. Selanjutnya, mengubah pecahan ke bentuk persen lagi, tapi ini untuk soal yang desimal. 0,42. 42/100 kalikan 100%, kita sederhanakan, 100 dibagi 100, 1, maka 0,42 senilai dengan 42%. 12,439. Kita ubah ke persen, kita kalikan 100%,
Tadi kan giri, kalau dibagi komanya ke kiri. Maka kalau dikalikan komanya ke kanan. 100 itu nolnya 2. Sehingga kita geser ke kanan 2 langkah. Hasilnya adalah 1243,9%. Ini juga cara yang lain ya. 45 per mil. Kita ubah dulu menjadi pecahan 45 per 1000. Kita kalikan 100%. Kita sederhanakan 100 dan 1000. Masih sisa 10 sehingga 45 per 10% diubah ke desimal 4,5%. Oke, selanjutnya latihan soal. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian bisa kalian kerjakan dan nanti bisa dicocokkan oleh Bapak Ibu guru ya. Cara sekarang mengubah pecahan ke bentuk per mil. Caranya kita kalikan dengan 1000 per mil. Sama dengan yang persen tadi, kenapa 1000 per mil? Karena 1000 per mil itu artinya 1000 per 1000. 1000 per 1000 nilainya adalah 1. Dan bilangan kalau dikalikan 1, nilainya tetap. Sehingga 3 per 5 kalikan 1000 per mil. Disederhanakan ini menjadi 200, jadi 600 per mil. Kalau pecahan campuran juga begitu, kita ubah ke pecahan biasa dulu, baru kita kalikan 1000 per mil. Oke, selanjutnya bagaimana kalau pecahan desimal? Oke, bisa langsung ya. Kanan, kalau dikalikan itu kan ke kanan 3 langkah, tuh 2, 3, sehingga tinggal 420 per mil. 45% dikalikan 1000 per mil, ini juga alternatif cara yang berbeda, bisa kalian gunakan, mana yang kalian pahami bisa kalian pakai. 45% senilai dengan 450 per mil. Ini untuk latihan soal yang D, bisa dikerjakan juga supaya lebih paham nantinya. Oke anak-anak hebat, saya yakin kalian bisa dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.